Hai guys, jadi hari ini kita bakal mewawancarai beberapa responden, yaitu Pak RT, warga lokal, penjual tiket, turis, dan pedagang. let's go! Saya dari mahasiswa UMM ingin bertanya apa perbedaan yang Bapak rasakan antara tangan dahulu dan sekarang, terutama terkait nilai persatuan dan gotong royong sesuai sila ketiga Pancasila. Hubungannya dengan apa dulu? Gotong royong. Gotong royong. Kalau gotong royong sekarang ya tetap seperti dulu kalau di kampung ini. Cuman karena dengan ramainya imbas dari dijadikan tempat wisata, nah kita juga agak kesulitan juga untuk kalau mau melakukan kerja bakti atau kesulitan. Siapa tokoh masyarakat yang sejak dulu berperan menjaga budaya di Kalitangan ini? Sebetulnya awal dulu ada penggagas. Dan untuk penggagas itu atas nama Pak Insinyur Budi, ya, sama Pak Birom almarhum, Pak Chandra pemilik Kampung Alam, sama namanya Pak Agung. Pak Agung itu sekarang Sumbersari kalau nggak salah. Beliau-beliau ini yang menggagas karena beliau ini yang melihat bahwasanya di Kayu Tangan ini ada potensi dijadikan kampung wisata. Awalnya dulu dari Kampung Kayu Tangan ini hanya finalis kampung tematik Malang, dan itu pun yang diajukan bukan kampung wisata heritage tapi Punden Bahonggo itu. Jadi awalnya yang diajukan itu. Terus beliau berempat ini melihat, oh kok ada potensi untuk dijadikan kampung heritage, akhirnya sampai sekarang jadikan kampus heritage. Termasuk teman-teman mahasiswa ada yang dari ITS, ada dari ITN, dari UB, dari UNER, itu yang mereka yang mewacanakan. Sejak dari kapan sih Pak Kayu Tangan ini menjadi pusat wisata? 2017 kalau nggak salah. Dan kenapa namanya dinamai Kayu Tangan? Apa emang dari dulu? Kalau Kayu Tangan itu memang sudah dari zaman Belanda, Pak. Dulu di sekitaran Kayu Tangan sampai alun-alun itu ada, bisa dibilang pohon beringin yang kayak seperti tangan gini. Itu dulu. Cuman ada juga yang nyebut, itu salah satu jenis pohon Kayu Tangan itu. Dan sekarang pun itu ada di Trenggalek kalau nggak salah. Jenis pohon, dan itu pun dari pihak Kayu Tangan pernah pingin punya lah aset itu, tapi tidak bisa. Apa unsur-unsur budaya yang masih ada dari dulu sampai sekarang di Kayu Tangan ini? Budaya nggak ada, Mbak. Apa budayanya? Oh, cuma gini-gini aja. Yang ditonjolkan apa? Nggak ada yang ditonjolkan. Paling rumah lama, nggak ada budaya khasnya. Oh, kalau saya terus terang. Perbedaan kita di kampung ini antara zaman dulu dan zaman sekarang itu apa sih Pak? Ya jauh, Hanya gini ya, era dari jadi mulai ada ya, tapi Kayu Tangan ya jauh sebelum kemerdekaan. Maka di sini apanya berjual sebulan, terus di sini ada 10 yang di atas mulai ada kulit yang di atas namanya yang Allah khusus. Kayu Tangan itu memang dulu orang dulu bilangnya tembok belajar, jalan belajar. Masalah berbeda datang pertama itu lewat ini sih. Gereja itu, itu misal orang tua ini sampai kita ini saling diskusi kita ya tetap baca. Kayu Tangan yang ada cuma isinya doang seluruh Indonesia. Untuk unsur-unsur budayanya masih tetap terjadi itu gimana ya Pak Cawangan? Tetap mempertahankan dari zaman dulu yang utama. Budaya itu dulu lah, karena terus terang banget. Kalau yang budaya kejawenan itu di sini juga lah lanjut. Karena apa? Di sini mayoritas orangnya itu lanjut. Saya itu menggunakan Muhammadiyah. Jadi ya kalau karir apa itu ya masa mereka gitu. Kita nggak harus pertanyaan itu yang jadi semuanya jalan.
masih terkait satu sama lain, tapi nggak nuduh kayak kita itu kan selamatkan kan, dia nggak ikut sih, cuman nggak ada apa, gitu loh. Nggak biasa di sini itu baik. Terus sekarang anak mudanya ini punya waktu itu Pak Anton membuat pusaka religius di Lombok ini. Nah kita nolaknya kenapa? Kalau religius gimana? Religius itu gimana? Kata kita semua hatinya buat kan benar lama-lama heritage itu. Mungkin untuk pertanyaan market tangan ini berubah menjadi tempat wisata. Ya, bagaimana perubahan ini sudah jadi masalah dengan masalah tadi? Gitu ya. Waktu itu era tahun 22 ya, kurang lebihnya 22 ya. Saja terus COVID gitu. Waktu itu berdiri sih. Itu tapi lain pengurus ya. Pengurusnya tapi anak-anak kita semua, nama-nama lain. Generasi bawah saya. Anak-anak saya lah ya. Sampai sekarang. Tapi waktu itu dukung pemerintah daerah. Gitu. Mari jalannya kan didukung pemerintah daerah. Terus dari Pak, universitas, ya universitas. Ini kan kami udah beli tiket kan. Nah ini misalnya ini tiketnya untuk hari ini aja atau bisa berulang gitu pakainya? Enggak, akhirnya Ini hari ini aja ya. kalau Tiap hari itu nyetak. ya kan banyak nyetaknya mas. Kira-kira untuk sehari itu berapa kali nyetak? Dan mungkin perkiraannya itu berapa bu harganya? Nyetak ini tinggal bilang. Jadi mau habis itu sudah telepon. Kalau Sabtu Minggu kan kami yang ada sampai 700, 900-an. 11 ini stok, lain 1 jam kita. Lumayan juga ya. Ya, untuk membantu meringankan untuk naik kematian sama sampah. Kan begini kan enten hasilnya bu. Itu hasilnya diperkirakan apa? Setiap RW kan dapat dana sekitar 25 juta setiap 6 bulan sekali. Terus ada anak asuh, ada lansia. Kami ingin menanyakan beberapa hal. Apakah Bapak berkenan kira-kira? Iya. Alasan Bapak buka usaha di sini tuh untuk apa? Saya dari awal di sini aja. Oh, berarti waktu Kayu Tangan belum jadi tempat wisata. Belum ada. Oh, berarti Bapak warga lokal di sini. Iya. Sejak kapan Bapak tinggal di sini atau dari lahir? Saya masuk sini itu tahun 89. Iya, pengunjung warga asing. Kayak dari luar negeri gitu. Kalau ke sini kebanyakan biasanya untuk keperluan saya buka laundry. Nah, itu kebanyakan mayoritas ke laundry, cari laundry gitu. Apakah Bapak jualan di sini ada dapat iuran nggak dari warga? Ada iuran nggak setiap bulan buat di sini? Oh, nggak ada. Nggak ada, karena emang warga lokal nggak dapat iuran gitu ya Pak ya. Memilih usaha ini buat dibuka di sini. Model toko gini ya jalur ekonomi lah. Yang beli di sini tuh biasanya warga yang tinggal di sini atau orang wisata? Dominan warga sini lah ya. Dominan warga sini. Sejak kapan sih Pak kampung wisata ini ada? Akhir 2016 kalau nggak salah. Kok bisa ada gitu Pak? Siapa yang pencetusnya gitu? Kok bisa kepikiran buat kampung ini jadi tempat wisata? Yang saya dengar itu pencetusnya itu ada 4 orang kalau nggak salah itu. Salah satunya itu Pak Budi, dosen TN. Nah, dia itu yang mengkaryakan heritik di situ. Yang lainnya kurang tahu saya. Kebetulan Malang kedapatan ini itu sudah
masuk di Kampung LIG, sudah masuk nggak tahu kenapa terus berubah jadi heritage ya, karena ada pertimbangan sendiri mungkin ya. Menurut Bapak sisi positifnya apa waktu jadi kampung wisata, atau Bapak lebih suka kampung ini jadi kampung biasa aja, nggak usah jadi tempat wisata? Kalau dari sosial ya berubahnya seperti itu ya. Mungkin banyak orang berkunjung ya. Itu ya memang harus ada pembatasan waktu kan, untuk karena ini kan asalnya kan kampung, bukan wahana wisata yang khusus kayak Sengkaling kayak apa. Jadi tidak mengganggu warga setempat. Kalau dari sudut ekonomi ya mesti ada perubahan yang bisa menaikkan pengaruh, karena kan sudah dikenal banyak orang gitu. Terima kasih banyak ya Bapak. What do you feel visiting this place? Kami dari Ntar ada gaya-gaya gitu ya biar lucu. Oh ini tak buat meme ini. Udah punya gua. Kayaknya. Jadi sumpah ini. Gimana kesan-kesan Anda? Capek. Bibi, ini minta video kamu, Bi. Kamu belum ada masuk video. PDD yang jarang masuk kamera. Halo. Siapa yang setuju wawancara lagi? Enggak. Enggak. Raja katanya. Bener.